Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa'limna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam amma ba'd. Ini sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin bahas ini supaya kita yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar terpola. Quran itu sangat-sangat terpola. Ada pola-pola simetris yang tidak mungkin itu dibikin manusia, dan ini sangat banyak kita sering bahas ini. Salah satunya adalah tentang surat Nuh. Ini surat Nuh, tulisannya keliru, nun waw jim itu di atas, itu mestinya nun waw ha. Surat Nuh. Surat Nuh adalah surat yang nomor 71. Surat yang nomor 71 ayatnya 28. Pertama kali ini nomor pertama ini posisi penyebutan pertama kata Nuh dalam Al-Quran. Kata Nuh pertama kali disebutkan mulai dari Fatihah ke depan terus ke belakang, itu pertama kali disebut di dalam surat Ali Imran. Kata Nuh pertama kali disebut di dalam surat Ali Imran, yaitu innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ketika kita hitung dari awal surat Ali Imran, ini keterangannya kurang pas, ini minta bantuan sama sehingga ono gak pas ya. Ketika kita hitung dari alif lam mim sampai kata-kata wanuhan di dalam surat Ali Imran, Ali Imran itu dimulai dengan kata-kata alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika kita hitung dari alif lam mim sampai kata Nuh, itu terdapat 568 kata. 568 kata. Di dalam surat itu tidak menyebutkan ayat yang nomor 33 ya, wanuhan itu tidak menyebutkan, menceritakan Nabi Nuh. Nyampe Nabi Nuh itu kata-kata wanuhan itu berapa? 568 kata. Artinya 568 kata itu artinya 71 kali 8. Kayak menyentil kita. Kalau kamu kepingin mendetil tentang cerita Nuh, dan kalau kamu mau terus iman, membaca dengan baik, dan kamu imani, maka kamu akan masuk masuk surga lewat salah satu pintu 8 pintu surga. Nah, surat Nuh itu surat yang nomor 71. Jadi 568 itu artinya 8 kali 71. Ayo kalau kamu mau masuk surga, baca itu surah ayat tentang Nuh, ayat 70 surat nomor 71. Arduan itu jumlah ayat surat Nuh ini 28, bisa nanti kita mau baca 28 ayat. Jumlah penyebutan Nuh di dalam Al-Quran itu jumlahnya kuwabe dari awal Al-Quran sampai akhir itu hanya 43 kata Nuh. Ini kata Nuh 43 di dalam, tersebar di dalam 28 surat. Tadi 43 kata Nuh satu-satu, tapi ya satu ayat tadi 43 surat Nuh, kalimat kata Nuh di dalam 43 ayat
tersebar di dalam 28 surat. Tersebar di dalam 28 surat. Itu kalau kita teliti juga, ya kita teliti juga, saya tak teliti tadi, dari 43 kata Nuh itu ada yang menceritakan Imro'ati Nuh, istrinya Nabi Nuh. Jadi menyebutkan wa Imro'atu Nuhin, istrinya Nabi Nuh. Yang benar-benar menceritakan, menyebut nama Nuh untuk Nabi Nuh sendiri itu sebenarnya 28 juga, bukan kok 43 tapi 28. Bila perlu tak kirim nanti ya, tak kirim ke ini. Kalau sudah saya perbesar, cuman saya perbesar mana yang ini ada 20, mana yang benar-benar menyebut Nabi Nuh, bukan istrinya Nabi Nuh, bukan kaumnya Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh sendiri, itu 28 tentang apa jenis ayat surat Nuh niki napa 28 tambah 28 itu adalah 71 surat Nabi Nuh. Terakhir disebutkan nama Nabi Nuh itu di dalam surat Nuh. Surat Nuh itu adalah surat yang nomor 71. Masih tersisa 43 surat yang tidak ada kata Nabi Nuh setelahnya ini. Jadi setelah surat Nuh yaitu surat Jin, surat Jin, kemudian surat Muzammil, Mudaththir, terus apa Al-Qiyamah dan seterusnya sampai akhir wan Nas itu ada 43 surat. Kita lihat ini surat Nuh, di dalam surat Nuh. Ini surat Nuh. Surat Nuh itu disebutkan nama Nuh 3 kali. Yaitu ayat yang pertama, inna arsalna Nuhan ila qaumihin anzir qaumaka Nuhan. Ayat nomor 21, qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidu maluhu wa waladuhu illa khasara. Terus terakhir wa qala Nuhur rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin tayyara. Ada 3 niki. Ketika kita cari nun di dalam 3 ayat ini, itu ternyata 14 nun. Ketika kita teliti nunnya dengan pakai deloki nun ning kono nune ana pira? Ana 14. Waune ana 11, hae ana 3. Dan itu kalau dijumlahkan adalah 28. 14 tambah 11 ditambah 3 jumlahi 28 ayat surat Nuh niku 28. Terakhir itu huruf hijaiyah yang digunakan dalam surat ini semua tanpa terkecuali ada semuanya. Dari 28 huruf hijaiyah itu semuanya digunakan 28 huruf hijaiyah. Maka ini adalah nawa isyarah, ini 28 ayat. Terakhir niki apa ayat yang menceritakan Nabi Nuh sampai yang terkenal yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh menjadi rasul kepada kaumnya itu selama 1000 kurang 50 napa tahun, selama 950 tahun dakwah di tengah-tengah kaumnya. Ini 950, yaitu walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Ini kalau kita lihat itu surat apa? Surat Ankabut ayat 14. Surat Ankabut itu surat yang 29. Nah, ini pinggirnya bawah niku bawah sendiri. Surat Ankabut niku apa? Surat yang 29. Ayatnya ayat yang nomor 14. Ketika ditambahkan 29 tambah 14 sama dengan 43. Jadi kenapa kok dipilih 43 di sini? Karena 43 itu kan memasukkan Nabi Nuh, memasukkan istrinya Nabi Nuh, memasukkan kaumi Nuh.
Nah ini selama 950 berhubungan dengan 3 orang ini, yakni istrinya, berhubungan dengan kaumnya, dan berhubungan dengan Nabi Nuh. Maka walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina, menceritakan tentang 950 niki 29 tambah 14 43, berkenaan dakwahnya berkenaan dengan kaumnya, termasuk istrinya. Ini menunjukkan pola-pola seperti ini sangat banyak yang sudah kita lewati. Nanti mungkin kita akan melewati surat Al-Insan, kita akan melewati surat Al-Muddathir, ya insyaallah juga ditemukan pola-pola yang sangat kompleks, yang tidak mungkin itu dibikin oleh orang tanpa mengetahui jenenge niki statistik kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin masih bisa lah sedikit-sedikit, walaupun pasti juga akan kacau dalam pembahasan, dalam ini macam-macam, pasti dalam tidak begitu kuat. Tapi mungkin bikin kayak gini, tapi tidak akan sekompleks ini, saya yakin. Terfikir untuk sampai seperti ini kok berat. Qala Syekh Bishri Mustafa fi tafsirihi tafsir al-Ibris, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Surat Nuh niki adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah ciri khasnya ini menguatkan keimanan, supaya wong iman menakut-nakuti tangan niki tidak banyak, tidak ada aturan-aturan syariat, lebih kepada supaya iman pada Allah, takut sama Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Nuh dari awal sampai akhir ini menceritakan tentang diutusnya Nabi Nuh, dan kemudian langsung menceritakan tentang apa yang diucapkan Nabi Nuh kepada kaumnya dan apa yang dimunajatkan oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, aduannya dari awal sampai akhir seperti itu. Inna arsalna nuhan ila qaumih, inna sak temene ingsun iku arsalna. Jadi inna asli makna kita, tapi di sini disebut dalam bahasa nahwu disebut mu'azzim nafsahu. Dalam bahasa Arab ini ada kenal dengan mu'azzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Dipakai bahasa na, kami, padahal sih maksud saya, tapi dengan bahasa kami. Inna sak temene ingsun iku arsalna, iku ngutus ingsun Nuhan ing Nuh ila qaumihi, marang kaumi Nuh. Aiku ya kok saya dibaca aiku artinya itu berarti memberi arti domir hi atau domir-domir yang tersimpan, maka dikai ai. Ila qaumihi maring kaumi Nuh, ngirim an arsil an anzir kelawan yen to meden-medeni sira qaumaka ing kaum sira min qabli ayatiyahum saka sadurunge yen to teka ing qaumaka hum ing qaumaka apa adzabun apa siksa alimun klang larakno. Ini cara nahwu an di sini bisa menjadi an apa jenis niki bi indari qaumika, bi indarika qaumaka, yakni an masdariyah. Tapi banyak yang beri makna di sini kalau ono
kalimat yang menunjukkan berkata tapi bukan dari kola. Kola itu maknanya ngomong, berkata. Kalau ada lafadz kalimat yang mempunyai makna berkata tapi bukan dari kata-kata kola, kok kemudian setelahnya ada an, itu artinya apa yang diucapkan? An. Kami, yakni Allah di sini, aku mengutus Nuh kepada kaumnya, isinya, dan kami mengutus itu berarti kan menyuruh juga, ada kata-kata menyuruh di situ. Kami mengutus Nabi Nuh ke kaumnya, berarti kan juga di situ mengandung makna Allah memerintahkan maknanya ya, berarti berfirman, berkata kepada Nabi Nuh. Makanya isinya perkataan kepada Nabi Nuh adalah andir qaumaka min qabli. Ini namanya antafsiriyah di dalam bahasa Arab disebut antafsiriyah. Kola enggak boleh, kalau kolaan enggak boleh. Tapi kalau ada kata-kata auhayna, beri wahyu artinya Allah berkata. Inna auhayna ilaika inna auhayna ila nuhin ta ila ini anisna ilfulka. Ila nuhin anisnail, bukan isinya, wahyunya isinya adalah isnail fulka, ya bikin kapal. Nah dia ono an niki nahune. Kami mengutus, aku mengutus Nuh kepada kaumnya, beri peringatan kaummu sebelum datang kepada mereka siksa yang menyakitkan. Nah, ini tok yang bukan penghentikan Nabi Nuh. Setelah itu menceritakan semuanya, menceritakan tentang penghentikan Nabi Nuh kepada kaumnya atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kala ngucap niki dawuh. Mosok Gusti Allah kok gitu dawuh, kan gak pantas nek cara. Kala ngucap sapa Nuh, Nabi Nuh. Ini kadung kita kadung biasa gak enak kita kalau ketika Gusti Nabi kok bilang apa jenenge niki, kok gak bilang napa, sehingga kok gak dawuh. Wong Jawa niku nek ngomong ngono kan gak enak, maka dawuh. Tapi saya ulangi, ini Allah yang ngendika. Ketika Allah sing ngendika pasti yang ngomong. Nuh iku ngomong ning gone kaume kan katanya. Kita menceritakan dawuhe Gusti Allah, maka kita tidak apa-apa, bukan kok kita ngomong sendiri kok. Berarti artinya saja ini bukan dawuh tapi ini. Kala ngomong sapa Nabi Nuh, ya qaumi, he kaumku, inni sak temene ingsun lakum maring sira kabeh iku nadhirun, iku meden-medeni, mubinun kang pertelo, kang jelas. Hei kaumku, benar-benar aku menjadi pemberi peringatan kepadamu dengan peringatan yang jelas, dan jelaskan peringatannya kayak apa yang akan terjadi. Ani'budullaha, masih beliau niki, kawan yen to nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ayo nyembah kalian pada Allah. Wattaquhu, lan wedya sapa sira kabeh ing Allah. Wa atiu, lan taat sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ani'budullaha wattaquhu wa atiun. Niki kadang-kadang sing ahli nahwu, lha iki yae ning ndi? Ni kan ingsun, mesti ono yae. Dalam bahasa Arab biasa dihilangkan. Ya kita mengikuti sesuai dengan bahasa Arab. Ini ndak mungkin ninya di sini adalah nun sing masuk ning gone fi'il mudhari, gak mungkin. Di sini pasti nun wiqayah, karena nun ini di sini masuk ning gone fi'il amar. Fi'il amar itu pasti enggak ada nunnya. Niki nek saya pinter nahwu. Maka di sini pasti wa'atiuni, pasti gak bukan wa'atiuna, wa'atiuni. Taat kalian ni ingsun, ayo taatlah.
Nek kowe mau nyembah Allah, mau bertakwa, mau taat kepadaku, yaghfir, mongko ngapura sapa Allah lakum kuduwe sira kabeh min dunubikum saking dosa-dosa sira kabeh. Ing sebagian ing pira-pira dosa sira kabeh, yaghfir mongko ngapura sapa Allah lakum kanggo sira kabeh min dunubikum saka pira-pira dosa ira kabeh. Maka Allah akan mengampuni untuk kalian sebagian dosa-dosa kalian. Lah sebagian bukankah Islam niku ya jubu maqoblaha? Ya enggak bisa. Kalau kamu menzalimi kepada orang lain, mengambil haknya orang lain, maka kamu harus mengembalikan apa yang kamu rampas dari orang lain. Kalau enggak ya enggak bisa. Enggak bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala wong kamu ngambil barangnya orang lain. Agane yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum lan ngakhiraken sapa Allah sira kabeh ila ajalin maring mangsa maring wates satu batas masa batas waktu musamman kang ditentuaken, dan Allah akan mengakhirkan kepada kalian ke masa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajal kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian kok bisa mengakhirkan ke masa yang ini, berarti ada ajal yang dinikah. Sebagian ulama ahli tauhid ini mengatakan ada namanya apa, takdir takodok mubrom, ada sing mu'allak kodok qadar sing nomo mubrom, dan ada yang mu'allak. Mubrom itu sudah dipastikan pasti terjadi. Kalau mu'allak masih niki kapan iman ya makin diumurkan sekian, kalau gak iman ya sekian, kalau gak iman akan disiksa, akan habis sebegini, tapi kalau iman maka akan dipanjangkan sekian. Ini sebagian seperti itu. Tapi menurut saya lebih enak lagi ini, yakni napa jenenge niki yuakhirkum ila ajalin musamma. Ini sama dengan silaturahim. Orang silaturahim itu menambah umur apa enggak? Kebanyakan ulama perjuangan kiai banyak yang mengatakan itu berkahnya tambah berkah. Tapi sebenarnya kalau kita tanya lagi didesak, berkah itu takdir Allah apa enggak? Hah? Takdirnya Gusti Allah. Bagaimana takdir berkah bertambah gimana? Wong sudah ditakdirkan Allah kok tambah enggak, dari tak tambah kan enggak bisa jawab juga. Umurnya berkah. Kalau gak itu gak kamu silaturahim, umurnya enggak berkah. Terus berkah itu artinya berarti tidak lipat takdir. Kan tidak ada sesuatu yang membuktikan bahwa takdir itu memang sudah dipastikan. Allah tahu nanti Nabi Muhammad akan muncul. Kanjeng Nabi sebelum perang Badar sehari sebelumnya, engko iki mati ning kene, si fulan mati di sini, nanti fulan, padahal masih belum ada formasi apa pasukan nyampe mana, tapi Rasulullah udah nanti kok nanti matinya di sini, kok ini matinya di sini, matinya di sini, dan banyak hal seperti ini. Artinya di dunia ini Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka yang paling enak adalah seperti ini, bahwa silaturahim itu sama dengan kamu perang membawa pedang. Silaturahim adalah ketika kamu perang membawa, pada zaman dahulu pakai baju besi yang pakai lengkap. Nambah umur apa enggak nambah umur? Ya coba kamu perang enggak usah bawa pedang, enggak usah apa, kira-kira mati apa enggak? Apakah mengurangi takdir? Ya enggak juga. Takdir waktu mati. Tapi kamu makan, kamu olahraga, nambah umur apa enggak nambah umur? Tapi Allah tetap nanti kok. Kalau kamu kepengen sehat ya puasa, sumu tasihu.
Kanjeng Nabi ngendika sumu tasihu alwan hadis ini. Tapi banyak yang seperti ini. Berobatlah dengan canduk, dengan bekam. Nambah umur apa enggak? Nah ini sama dengan ini. Kalau kalian tidak mau disiksa akan ditambahi, akan tidak dikat, potong di tengah jalan karena kamu akan disiksa, maka imanlah. Pasti kamu akan nyampe umur yang tidak lewat azab, kamu akan seperti ini. Nah, ini apa? Wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Kalau kamu mau beriman, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa, takut sama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kamu taat kepadaku, maka Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian dan Allah akan mengakhirkan kamu ke titik masa yang memang sudah ditentukan, kamu akan mati di situ. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Inna ajalallah, sak temene ajale Gusti Allah, sak temene ajale Gusti Allah, ajal yang sudah ditentukan oleh Allah iku idza jaa nalikane iku teko nalikane teko apa ajalullah, apa ajal la yu'akhkharu mongko ora diakhiraken apa ajal lau kuntum lamun weruh sapa sira kabeh iku ta'lamuna iku weruh sapa lau kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna weruh sapa sira kabeh dikata kalian tahu maka kalian akan taat. Kalau kalian tahu ajale Gusti Allah ini enggak akan bisa diakhirkan. Kalau kalian gaiman ya akan tintai. Niki pengendikane Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian setelah ini kemudian dari sini mulai dari ayat setelahnya niki mulai pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni ta'awtu qaumi lailan wa nahara. Qala ngucap, nah niki sing pas nih, ngucap Nuh. Ngucap sapa Nuh, Rabbi duh pangeran kaula, ini sejatosi kula, duh pangeran kaula, ini sejatosipun kaula, iku ta'autu, iku ngajak kaula. Jadi iku wis ngajak kaula, asline fi'il madhi. Iku wis ngajak kaula, qaumi ing kaum kaula, lailan ing dalem dalu, wa nahar ing dalem rinten, ing dalem rino rinten. Ya Allah, kula pun niku pun kula ajak kaum kula niku rino wengi kula ajaki terus. Tapi falam yazidhum mongko boten tambah, boten nambah ing kaumi apa duai, apa pengajak kaula ora nambahi illa firaron kejawi ing melajeng. Tapi ya Allah, ajakan kula itu tidak menambah kepada mereka kecuali tambah larinya mereka dari ajakan kula, semakin menjauh ya Allah. Padahal niki Gusti Allah ngendika napa? Ngajake sampai napa Nabi Nuh niki ngajak kaum sampai 950 tahun. Gak ono kok sabar koyo Nabi Nuh. Makanya termasuk nabi sing ulul azmi, ya kuat, gak gampang gak gampang ndongakno elek. Lah kita ini lagi sithik-sithik ndongakno Allah waftah bi baini wa baina qaumi fa repot kon ngancurno kaum yang repot niki. Nek cara afah kula niku gak setuju nek ana kiai kok ndongakno elek ning ngene doa yang dohiri adalah doa nabi-nabi yang memang wis entek usahanya untuk menyelamatkan kaumnya. Kalau kita kan masih terbuka luas masih. Ini kira cara apa? Tapi nggih nek gak ana sing ngono ya wali gak diwedeni karo. Kapan gak ana sing kaya ngono wali diino terus
Alah wali gak ono sing malati ya repot. Jadi ono wali-wali sing senengane ngono ya maklum, memang untuk peringatan orang-orang hati-hati kamu. Jangan berani-berani sama wali. Walaupun kebanyakan wali ini Gusti Allah, sing kebanyakan adalah sabar-sabar, gak gampang doakan buruk. Tapi ya ono sing jenengane hizib nasr, hizib iki ya ada aja. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni lan sejatosipun kaula iku kulama niki sakjane iku ana ikune. Iku kulama saben-saben ngajak ulama ta'utuhum iku saben-saben ngajak kaula hum ing kaumi litangfira supados ngapunten panjenengan lahum kangge kaumi ja'alu mongko dadekno sapa kaumi dadekaken asabi ahum ing pinten-pinten drijine kaumi tidak adekaken fi adhanihim ing dalem pinten-pinten talinganipun telinganipun kaumi wastaghsyaw lan padha damel tutup sapa kaumi thiyabahum ing sandangan-sandanganipun kaumi wa asarru lan padha ndelurung sapa kaumi wastakbaru lan padha gumedhe sapa kaumi istikbaron kanthi gumedhe saestu. Niki masih mengadukan kepada Allah, ya Allah, sebenarnya sungguhnya saya niku setiap kali mengajak mereka supaya engkau mau bisa mengampuni mereka. Setiap kali aku mengajak mereka supaya engkau mengampuni mereka, ngajak supaya mereka masuk Islam, Allah bisa mengampuni, sedangkan enggak Islam juga bisa mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak akan mengampuni di bawahnya di kemusyrikan, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni di bawah itu. Liman yasha. Setiap kali aku mengajak mereka untuk taat, untuk ibadah, untuk tidak musyrikan dengan supaya engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam kuping-kuping mereka, menjadikan jari mereka di dalam kuping, dilebokno kuping ben gak krungu. Malum niki nek balaghah niki asabi sing dimaksud adalah anamil pucuke, mau dilebokno kabeh gak mungkin. Memasukkan jarinya ya ini gak mungkin, hanya pucuknya saja, gak mungkin memasukkan semuanya. Dan mereka menutup kepala mereka dengan pakaian-pakaian mereka, wes gak mau lihat saya. Mereka asarru, dan mereka napa israr niku ndelurung, wes pokoknya melakukan terus, melakukan maksiat terus. Delurung tetap melakukan keingkaran mereka, melakukan dosa-dosa mereka, dan mereka sombong, istikbaron, benar-benar menyombongkan diri, nggak mau mendengarkan. Tsumma inni ta'awtuhum jihara, tumanten, ya ini manten, ya ini terus kemudian sejatosipun kaula iku ta'autuhum iku ngajak kaula hum ing kaumi jiharon kelawan ngedek pun mudahan diwaliwin waktu bener-bener kula ajak mereka dengan terang-terangan, dengan kelihatan, dengan terang-terangan. Tsumma inni tumanten sejatosipun kaula iku ta'autum iku ngajak kaula, wis ngajak kaula hum ing kaumi jiharon kelawan ngedek. Ya Allah, kemudian kula pun kula ajak dengan terang-terangan, dengan terang-terangan bahwa ketok kula boten kok napa menyembunyikan sesuatu, takut diketahui orang mboten. Kadang-kadang pun kula keterang-terangan. Dan kula nggih pun ajak
Mungkin mereka napa jenenge niki kadang nek diterang-terangan ngono ketok nyeneni kula nggih ngojak napa jenenge dengan pelan-pelan nggih kula jak pelan-pelan dengan napa gak di depan orang banyak pun kula segala cara kaya pun kula segala cara sudah saya hidup selalu lakukan. Segala cara sudah saya lakukan ya Allah. Tsumma inni tumili keri-keri tumonten sejatosipun kawula iku alantu iku ngedengaken kawula lahum maring kaumi wa asrartum lan nyidemaken kawula ya ini sebagian ya ini pelan-pelan rahasiaken kawula lahum dateng kaumi isroron kanthi ngedengaken saestu ini pun kan kula pun lakoni sedaya kula terang-terangan kula pelan-pelankan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fakultu mongko ngucap kawula mongko kula ngucap kawula istaghfiru nyuwuna ngapura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh ing pangeran ira kabeh innahu sak temene rabbakum iku kana ana sapa rabbakum iku rabbukum iku ghafaron iku banget akeh ngapurane. Kula pun ngocap berkata kepada mereka ya Allah mintalah kalian minta ampunan kepada Tuhanmu. Gusti Allah ini ku gampang ngapur banyak ampunane banyak mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara niki sudah segala cara termasuk cara mingi kepada mereka. Ketika mereka dapat paceklik jenengan meringatkan mereka dengan menahan hujannya jenengan 950 tahun kan mengalami macam termasuk mengalami paceklik banyak tidak banyak napa jenenge tanaman nggih kula ingetaken minta ampunan ning Gusti Allah engko lak dikai udan engko lak dikai engko lak diberi anak diberi macam-macam yursilis sama alaikum mitrara kene gelem njaluk ngapura yursil mongko ngirim ngutus sapa rabbukum as-samaa ing udan diutus dikirim alaikum ing atase sira kabeh mitraron hale terus atau kelawan terus kalau kalian mau minta pada ampunan pada Allah pasti Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dengan deras. Wa yumditkum lan paring sapa rabbukum lan paring sapa rabbukum kum ing sira kabeh paring bi amwalin kelawan pira-pira bondo wa banina lan pira-pira anak lanang wa yaj'al lan dadekaken sapa rabbukum lakum keduwe sira kabeh kanggo sira kabeh dadi akan jannatin ing pira-pira swarga ing pira-pira kebun ing pira-pira apa jenenge niki kebun wa yaj'al lan dadi akan sapa rabbukum lakum kanggo sira kabeh anharon ing pira-pira pengawan. Allah akan beri bantuan kalian, akan memberi kalian harta-harta kalau mau minta ampun kepada Allah. Akan diberi anak-anak laki-laki, akan dijadikan untuk kalian. Allah akan membuat untuk kalian kebun-kebun, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ma utawi apa iku kudu sira kabeh, iku lakum te sira kabeh iki. Kenapa kok wabanina ya? Ya memang sing apa jenenge iki mau bisa membantu nek anak wedok kan nyiapno kok terus bar digawa sing lanang. Lanang kan siap bantu sampai selawase ya kan siap nek ini isyarah juga bahwa itu ya napa jenenge niki langkahnya tidak mungkin seperti orang laki-laki yang memang menjadi pemimpin keluarga. Nah, kalau istri ya semakin soleh maka kan ketika sudah menjadi istrinya orang maka dia akan taat kepada suaminya. Sebagai orang tua yang baik gimana ya mendorong anaknya untuk menjadi istri yang solihah, bukan
apa namanya niki bukan malah napa menarik untuk napa menjadi istri yang tidak taat kepada suaminya. Kan seperti itu. Nah, maka napa jenis niki semuanya dapat pahala di akhirat, laki-laki maupun perempuan, ketika kamu mendidik anak perempuan dengan baik, kemudian dari didikan itu kemudian anak perempuan itu menjadi ibu yang baik bagi seorang ibunya, maka pahala akan mengalir terus kepada kamu yang mendidiknya. Tapi di dunia kelihatan bahwa yang paling mencolok bagi orang-orang pada masa itu, dan mungkin seharusnya sampai sekarang, bahwa yang bisa membantu banyak adalah para laki-laki seharusnya. Malakum la turjuna lillahi waqar. Allah akan membantu kalian kalau kalian meminta ampunan kepada Tuhan, akan memberi semuanya kepada kalian. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Saya juga mengucapkan kepada mereka, ya Allah, ma utawi apa iku lakum kudu sira kabeh, la tarjuna ora ngarepno sira kabeh, ora ngarepaken sira kabeh lillahi kedue Gusti Allah waqaran ing keagungan. Apa yang menjadikan kalian tidak mengharapkan ketinggian keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara, tarjuna yakni ta'taqiduna. Kenapa kalian tidak mengakui, tidak meyakini bahwa Allah itu adalah agung? Mengapa kamu tidak meyakini keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi dhahiri ya tarjuna, yang mengharapkan. Kenapa kamu tidak mengharapkan keagungan yang dimiliki oleh Allah untuk diberikan kepada kamu sehingga kamu jadi mulia di dunianya atau di akhiratnya? Wa qad khalaqakum atwara, hale teman-teman wis nitahaken, yani nyiptakaken sapa Allah kum ing sira kabeh atwaran hale pirang-pirang tingkah. Nah, ini gimana nih pirang-pirang tingkah? Tingkah yakni tingkatan, lor yakni napa perkembangan, mulai dari mani kemudian menjadi sigot atau menjadi alaqah, kemudian alaqah menjadi mudghah, alaqah yang nempel ke dinding rahim kemudian menjadi mudghah yang sangat kecil, kemudian alaqatan thumma alaqatan mudghatan faqalaqnal mudghata idhaman, kemudian kami jadikan alaqah mudghah itu sebagai tulang, fakausonal idhama lahman, kemudian tulang itu kami bungkus dengan daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu kami ciptakan makhluk yang lain menjadi manusia. Nah, kan kami menciptakan kami dari kalian dari bertingkat beberapa tingkatan, mulai dari rendah, dari hal yang menjijikkan, kemudian menjadi menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah dan seterusnya, yang kemudian menjadi sempurna manusia yang bisa berakal. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Alam tara ana ta ora ningali sapa sira kabeh kaifa hale kepriye khalaqa nitahaken sapa Allah Gusti Allah, nitahaken sapa Allah sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit, tibaqan hale sab-sab. Kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Wa ja'alal qamara, lan dadekaken sapa Allah al qamara ing rembulan, fihinna ing dalem sab'a samawat, didadekaken nuran hale dadi nur cahaya. Wa ja'al dadekaken sapa Allah asyamsa ing srengenge sirajan, ing kaya lampu siraj. Artinya qamar niki disebut cahaya, disebut nur. Kalau napa syams niki disebut apa? Siraj. Jadi maklum beda cahayane bulan karena pantulan, sedangkan syams ini benar-benar napa mengeluarkan cahaya.
Kemudian yang menarik terus Quran niki ja'ala qamara fihinna nuran. Tadi sab'a samawat yang di sini itu di dalamnya dari 7 lapis itu entah yang keberapa ono hati-hati sampai dhaif macam-macam, tapi sing niki jadi bulan itu napa fihinna di dalam napa di dalam sab'a samawat, artinya sudah napa sini niki masuk atmosfer apa enggak? Bulan itu kan tidak di dalam atmosfer, tapi di sini disebut sab'a, di dalam sab'a samawat. Ada beberapa kemungkinan, berarti ada lapisan 7 yang itu tidak sampai bulan, kemudian ada langit lain yang disebut sab'a samawat, yang jelas bulan itu masih di dalam napa 7 lapis napa niki. Ada beberapa kemungkinan yang kita yakin. Jadi ada 1-2 yang masih kita belum tahu hakikatnya kayak apa. Maksudnya bisa belum terlihat hakikatnya kayak apa. Yang kita hanya bisa melihat napa Kanjeng Nabi naik, kemudian di langit pertama ketemu ini, langit kedua ketemu ini, langit ketiga. Yang jelas langit itu bukan langit yang bisa dilihat kasat mata itu. Itu adalah langit-langit yang khusus yang dijaga oleh malaikat yang tidak mungkin kita memasuki sana. Kita tidak mungkin ada satupun orang yang masuk ke sana. Wong Nabi, Kanjeng Nabi mau masuk, wahya harus dodok-dodok dulu, harus nopo minta izin dulu sama malaikat penjaganya. Bahkan malaikat Jibril pun minta izin ketika masuk di dalam nopo langit tersebut. Tadi ada langit yang kelihatan, ada langit yang tidak kelihatan. Tapi yang jelas langit 7 yang di sini, ini bulan, ini masuk ke dalam napa jenenge langit tersebut. Bukankah kalian apakah tidak kalian tidak lihat bagaimana Allah menciptakan langit 7 sampai 7 lapis itu. Di situ ada bulan Allah yang bercahaya, ada matahari yang diciptakan oleh Allah yang bersinar. Itu semua adalah ciptaannya Allah, ciptaan yang maha kuasa. Wallahu ta'ala Gusti Allah, utai Gusti Allah iku ambatakum, iku wis nyukulaken sapa Allah kum ing sira kabeh minal ardi saking bumi, nabatan kelawan nyukulaken temen. Dan Allah telah menciptakan kalian, menumbuhkan kalian dari bumi. Ya. Jadi menciptakan kalian dari bumi. Tsumma yu'itukum fiha, tumuli balikaken sapa Allah. Tsumma yu'itu, tumuli kirim balikaken sapa Allah kum ing sira kabeh fiha ing dalem al-ard, wa yukhrijukum lan ngetokaken sapa Allah kum ing sira kabeh ikhrajan kelawan ngetokaken temenan. Allah menciptakan kalian dari bumi, kemudian Allah mengembalikan kalian di dalam bumi, hancur lebur niki tinggal ajbud dzanab saja, yang lain apa hilang. Ikum fiha wa yukhrijukum ikhrajan, dan kemudian Allah akan mengeluarkan kalian dari bumi lagi. Dielingno oleh Nabi Nuh. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ja'ala ndadekaken sapa Allah lakum kanggo sira kabeh al arda ing bumi didadekaken bisaton ing digelar, bisaton ing digelar. Dan Allah menjadikan kamu sebagai menjadikan bumi ini sebagai untuk kalian, bumi ini sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, supaya ngambah sira kabeh minha saking al-ard subulan ing pira-pira dalan fijajan kang jembar-jembar, supaya kalian bisa berjalan di bumi itu lewat jalan-jalan yang
luas. Coba kalau modelnya begini-begini, jalannya sempit, lewat jalan sempit. Kalau Allah tidak menjadikan bumi itu datar, kebanyakan ya ada yang begini, tapi kan banyak yang datar seperti ini sehingga kamu bisa lewat jalan, bikin jalan yang bisa luas. Wisata. Ini bukan berarti wisata kemudian dimaknani oh ini berarti flat, coba bumi itu datar. Tidak bisa diartikan seperti itu. Hampir banyak yang mengatakan ijma ulama, banyak yang mengatakan ijma ulama Syafi'i bahwa bumi itu bulat. Banyak yang mengatakan ijma. Walaupun kita tidak mungkiri ada di sana sebagian kecil yang pendapat-pendapat mengatakan bumi itu flat dari kalangan umat Islam, tapi banyak juga yang menukil yang mengatakan bahwa ulama itu sepakat, ulama Islam, bumi itu artinya kan sangat banyaknya ulama Islam yang berpendapat bahwa bumi itu bulat, hanya boleh bulat. Sangat banyak sampai kemudian sebagian ulama tidak menganggap pendapat-pendapat yang mengatakan bumi itu datar. Dan itu bukan baru-baru saja, mulai zaman dahulu. Bukan ulama-ulama baru, ulama zaman dahulu yang meriwayatkan ini. Artinya mulai zaman dahulu sudah meyakini bumi itu bulan. Ya, mereka itu dasarnya nggih Al-Qur'an. Dasarnya hadis Kanjeng Nabi, bukan berarti mereka dasari ilmu hayat tanpa melihat nopo Quran. Tidak, mereka pakai Quran semuanya. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ini sudah dilakukan semuanya oleh Nabi Nuh. Wallah qala Nuh lagi dari matur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau itu sudah melakukan semua dakwah dengan segala cara, dengan segala sesuatu yang dianggap bisa masuk ke hati mereka, semuanya sudah dilakukan. Maka kemudian sampai ketika sudah 950 tahun acak-acak atau mungkin kurang sedikit, kemudian Nabi Nuh wis gak mungkin iki dibenno. Sudah tidak mungkin diajak lagi, sudah tambah semakin kesini semakin sing iman ya semono tok, nggak tambah-tambah, justru sing kafir tambah akeh. Ini makanya kemudian matur kepada Allah, qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala ngucap sapa Nuh, Nabi Nuh, Rabbi duh pangeran kaula, innahum sak temene sejatosipun qaumi, sejatosipun qaumi iku asawni, iku duraka bangkang sapa qaumi ni ing kaula, wattaba'u lan padha manut sapa qaumi, manut man ing wong lam yazid kang ora kang ingkang boten nambahi hu ing man apa maluhu apa bondone man wa waladuhu lan anakipun man ora nambahi illa khosara kejaba ing kerugian. Ya Allah Tuhanku, mereka niku kaum kula niku malah napa bangkang terhadap kula. Bahkan mereka tidak hanya bangkang, mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya itu justru menjerumuskan tambah menjadikan kerugian kepada mereka. Mereka mengikuti, malah mengikuti orang-orang kaya, yang orang kaya itu hartanya tidak menjadi tambah baik, tambah jauh dari engkau. Wa makaru lan ngrekot daya sapa qaumi, niki maknane qaumi tapi banyak maknane wa makaru lan ngrekot daya sapa man. Ana sing maknane man, ana sing qaumi. Ini memang dua-duanya juga mungkin. Makron kelawan pengrekot daya kubaron ingkang ageng sangat. Mereka kemudian ya Allah, mereka wa makaru dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar, mau menghancurkan kula,
Wa qalu lan padha ngucap sapa qaumi utawa man lam yazitu maluhu. La tadharunna, ojo ninggalno sira kabeh, ojo ninggalno temen sira kabeh. Alihatakum ing pangeran sira kabeh. Wala tadharunna lan ojo ninggal sapa sira kabeh. Ninggal teman sapa sira kabeh waddan ing brahara wad ing berhala wad. Wala suwa'an lan ora berhala suwat, ojo ninggalno berhala suwa'an suwa' wala yaghutha lan ora berhala yaghus wa ya'uq lan ora berhala ya'uq wa nasran lan berhala nasar. Ini adalah nama patung-patung yang mereka sembah. Yang diceritakan bahwa ini patung-patung ini aslinya adalah antara orang-orang soleh antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Kemudian mereka membuat patung-patung ini supaya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika ini patung ini generasi akhirnya pada akhirnya sampai kepada tingkatan mereka itu menganggap dulu itu setan pada ngomong dulu itu kakek kalian itu nyembah mereka, bukan kok mengingatkan kepada Allah. Kan ketika mereka meninggal, kalau maka sudah tidak ada yang bisa mengingatkan Allah. Sebelumnya kan mereka melihat orang-orang soleh itu jadi ingat Allah. Iki nek gak delok wis lali kabeh. Makanya Said Alawi niku foto-foto niku nggih keras bener Said Alawi. Enggak mau bener-bener Said Alawi. Makanya Abu Yazid Muhammad niku enggak mau masang foto di dalam rumahnya. Wonten foto nggih di kados ngeten nek ditaruh ning isor ora ditekek ning dhuwur beliau. Saya mau masang ini gimana? Saya keluar enggak dari manhaj saya kalau saya masang kayak gitu. Kali saya mamang enggak ada fotonya. Karena apa? Bukan ya, saya alhamdulillah nggak pernah lepas dari nama Abu Yati Abari, Said Muhammad guru saya. Tapi ini adalah manhaj syekh saya, sing gak gelem masang foto. Beliau nggak mau di dalamnya nggak ada foto. Kalau saya sekarang nggak tahu Said Ahmad ya, dulu kan Nabi Said Muhammad nggak ada foto nih, hanya ditaruh di bawah, ditaruh di dalam di kamar. Ada foto di Said Alawi satu ditaruh dalam kamar, ditaruh di. Tapi sekarang saya tidak tahu, saya sekarang kalau zaman dahulu saya waktu di sana seperti itu. Beliau punya buku kitab namanya syarah apa namanya ini ki syarah Fathul Qorib Al-Mujib yang kita baca selapanan itu, di syarahnya beliau yakni keras dalam masalah memasang foto-foto itu. Beliau punya pendapat seperti itu. Saya tidak mengatakan mengharamkan juga tidak, karena ini namanya adalah habsul surah, jenenge kan ono wong ini kemudian ono kaca kan kelihatan kaca, kemudian kaca itu diberhentikan gitu aja, jadi kan gak nggawe. Ini yang mengatakan boleh, bukan kok gambar, tapi di sini adalah apa namanya niki, ada gambar di kaca, kemudian kaca itu didiamkan, sehingga masih mungkin beliau mendapatnya ya seperti itu, khawatir nanti kemudian sumben anak cucune, ini termasuk pendapat beliau, kok anak cucune susah nganggep itu sebagai apa namanya niki, sebagai Tuhannya, menuhankan mereka, dikhawatirkan seperti ini. Maka Said Muhammad, Said Alawi ini keras. Said Muhammad tidak komentar. Saya tahu sana beliau, wallah alam, saya selama 10 tahun di sana beliau tidak pernah komentar apa ini, tapi yang jelas tidak pernah masang, betul, tapi tidak pernah komentari. Ono sing masang ya beliau tidak komentari, boleh apa enggak boleh, tapi yang jelas beliau tidak masang. Ya saya juga seperti itu, saya tidak masang di atas karena apa? Ya karena manhaj Abu Yazid Muhammad seperti ini, saya tidak bisa komentar tentang orang-orang yang masang, saya tidak bisa komentar. Jadi alhasil ini
Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ini adalah di sejarah ini Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini adalah orang-orang soleh sebelum Nabi Nuh, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, yang kemudian orang-orang soleh yang kemudian ketika mereka meninggal kemudian mereka sangat kehilangan, supaya mengingat mereka lagi sehingga ingat pada Allah, kemudian mereka bikin patungnya yang pada setelah niku zaman generasi ke generasi kemudian mereka menganggap bahwa patung-patung itu adalah sesembahan atau Tuhan-Tuhannya kakek-kakek mereka, kemudian mereka menyembahnya. Ini yang dikatakan ya Allah, mereka itu tidak mengikuti aku, bahkan mengikuti orang-orang yang harta anaknya ini semakin menambah kerugian kepada mereka. Mereka mengikuti orang-orang yang seperti ini, orang-orang kaya yang seperti ini. Dan mereka entah orang-orang kaya niki berbuat makar, kepingin mencelakakan. Mereka mengatakan jangan biarkan kaum Nabi Nuh, jangan biarkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan biarkan Wat dan Suwa dan seterusnya itu akan dihancurkan, dijelek-jelekan, jangan mau. Waqad adallu katsira, lan teman-teman nyasaraken sapa qaumi, waqad adallu lan teman-teman nyasaraken sapa qaumi katsiran ing tiyang kang kathah, mereka sudah menyesatkan orang banyak. Maka wala tazidil zalimina illa dhalala. Wala tazid lan mugi-mugi mboten nambahi panjenengan adzalimina ing pira-pira wong sing zalim illa dhalalan, kejaba napa kesesatan. Jangan kau tambahi mereka kecuali kesesatan ya Allah. Mohon dengan sesat mohon mereka niku. Atau dhalalan yakni maksudnya mereka tidak dapat petunjuk, bisa juga. Jangan tambahi mereka kecuali semakin ila dhalalan, yakni bukan kesesatan artinya orang beriman, tidak, tapi jangan beri mereka jalan untuk bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Jangan beri jalan mereka untuk bisa melaksanakan apa yang mereka inginkan. Ini bisa juga maknanya seperti ini. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma khati'atihim krana pira-pira kaluputane kaum, krana arahe keliputan-keliputane kaum, ugriku di keremno sapa kaum, fa udkhilu mongko dilebokaken sapa kaum naron ing geni neraka. Jadi min niki nek cara min aimin ajli mana niki untuk menegaskan karena inilah napa mereka ditenggelamkan. Niki zahire ya pengendikane Allah Subhanahu wa taala ngomentari mereka. Karena kesalahan-kesalahan mereka inilah kemudian mereka ditenggelamkan sampai 950 tahun diajak kok gak gelem, sampai sebegitu tapi lamanya tambah napa gak kena, maka kemudian mereka semuanya ditenggelamkan. Fa udkhilu mongko dilebokaken sapa kaum Nuh naron ing geni, falam yajidu mongko ora nemu sapa kaum Nuh lahum keduwe kaum Nuh min dunillah sangka sak liyane Gusti Allah, saka liyane Gusti Allah ora nemu ansaran ing pira-pira sing nulungi. Mereka kemudian dimasukkan neraka dan kemudian mereka tidak menemukan penolong-penolong untuk mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang nolong, Gusti Allah ya gak kersa nolong, ya berarti gak ada sing nolong blas. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin tayyara. Wis entek niki Nabi Nuh. Wa qala ngendika sapa Nuh Nabi Nuh, rabbi duh pangeran kaula la tadhar mugi mboten nilar panjenengan alal ardi ing atase bumi minal kafirina
hale tetep saking pinten-pinten tiyang kafir dayaron ing tiyang ingkang manggen satupun dayaron ing wong tiyang ingkang manggen setunggal mawon. Kemudian Nabi Nuh ngendika matur pada Allah. Kemudian Nabi Nuh matur pada Allah, ya Allah, jangan biarkan di atas bumi satu orang pun yang tinggal dari orang-orang kafir, pun jenengan habiskan semuanya. Niki dohiri yo apa jenenge niki apa ini yo kena kabeh sak donya koyoke. Wong alal ardi. Dohiri alal ardi yo semuanya. Innaka sejatosipun panjenengan iku intadhar menawi nilar panjenengan hum ing al kafirin yudillu mongkonya saraken sapa al kafirun ibadaka ing kawula kalau panjenengan jenengan nek ninggalno mereka pun pasti mereka akan menyesatkan hamba panjenengan wala yalidulan ola nglahirno sapa al kafirun ora nglahirno illa fajiran kejaba ing tiyang ingkang lacut kafaran kang ingkang akeh kufure ingkang kufur ingkang akeh kufure. Dan mereka enggak akan melahirkan kecuali orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang penjahat yang pada kufur semuanya, yang enggak mau bersyukur. Rabbighfirli, terakhir beliau minta ampunan untuk diri, untuk orang tua dan kepada orang yang mukmin. Rabbi, duh pengiran kaula, ingfir, mugi-mugi ngapunten panjenengan li kangge kaula, wali walidayya lan kangge tiyang sepuh kaula kalih kaula, waliman lan kangge tiyang ingkang lan kangge tiyang dakhala kang mlebet sapa man baitiya ing omah ingsun mukminan hale mukmin. Jenengan ampuni orang-orang yang masuk rumah kula dalam keadaan mukmin. Walil mukmin lan jenengan ampuni lan kangge tiang-tiang mukmin, walil mukmin lan kangge tiang mukmin lanang jaler, walil mal mukminati lan tiang-tiang mukmin istri. Jenengan diampuni sedaya orang mukminin dan mukminat. Wala tazid lan mugi amboten, mugi ampun, jane mboten ani ampun nambahi panjenengan adzalimina ing tiang-tiang ingkang zalim ampun tambahi illa tabaran kecuali kejawi kehancuran kerusakan. Jenengan pun orang-orang zalim pun jangan tambahi nopo-nopo kecuali tambah rusak kerusakan, hancurkan sedaya mawon ya Allah. Niki wis pol-polan nakane napa donga kaya ngene iki perlu difahami, beliau sudah berdakwah selama 950 tahun. Doa Nabi Nuh sebaiknya tidak digunakan untuk kita yang dakwah 5 tahun ae wis durung ono. Sing terkenal dengan ini kan Abul Hasan Asyadzili. Kita harus tahu Abul Hasan Asyadzili ini kok ahli jihad fisabilillah, selalu berhadapan dengan orang kafir sing gregetno terus. Ya maklum nek doa ini kok Hizib Nasr. Nah kita hidup di tengah-tengah orang mukmin, Hizib Nasr kan ya rada piye ngoten cara kula. Suratul Jin. Allah Subhanahu wa taala alam, wa nasallallahu husnul khitam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rahim Malik yaumiddin. Ya Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.